Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri, NIM 2190302006. Saya dari kelas A1 pagi, jurusan Manajemen Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisa kelayakan usaha. Produk jasanya adalah pecel lele lela. Yang pertama ada analisis kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Titik 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Sampingnya ada potensi rendah nilai -1, sampingnya potensi sedang nilai 0, sampingnya potensi tinggi nilai 1, sampingnya nilai 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasanya. Di sini ada mengambilkan keuntungan dari tren lingkungan. Saya mengambil potensi tinggi 1 sama dengan nilainya 1. Saya mengambil menyelesaikan masalah, mengambil potensi tinggi nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya mengambil 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar itu adalah 1. Luas gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu saya mengambil nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia itu saya mengambil nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya mengambil 1. Di sini ada kriterianya, 2 kriteria. 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, saya mengambil 1. Bagaimana mereka tersedia membayar untuk produk atau layanan, saya mengambil 0. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, saya mengambil nilai 1. Dari hasil jumlah tersebut, hasilnya dengan 6. Jadi jumlah 6 ditambah 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 4. Nomor 2, kelayakan target industri, potensi tinggi, potensi rendah -1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1. 2.1 daya tarik industri itu ada 2. Jumlah kompetitor itu saya mengambil potensi sedang, 0 itu sedikit sama dengan 0. Tahap siklus hidup industri itu fase tumbuhan cepat, potensi pertama itu nilainya 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini saya mengambil pertumbuhan sedang, di potensi sedang dinilai 0 sama dengan 0. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, saya mengambil potensi tinggi yang itu harus memiliki hasilnya dengan 1. Target operasi industri saya mengambil sedang, potensi sedang 0, itu saya nilai 0. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Sini saya mengambil target konsumen, diidentifikasi pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya mengambil teridentifikasi nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial itu saya mengambil tidak mampu menciptakan, di potensi rendah 1 saya mengambil -1. Daya beli pelanggan saya mengambil sedang, potensi sedang itu nilainya sama dengan 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya mengambil sedang sama dengan nilainya 0. Potensi pertumbuhan target pasar saya mengambil potensi tinggi 1, nilainya 1, dan hasilnya 1,5. Nomor 3 selanjutnya, analisis kelayakan organisasi.
kriterianya ada 2 lagi. 3.1 kecakapan prowess manajemen sama dengan 4. Di bawah kecakapan prowess manajemen, di sini ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Saya mengambil pengalaman sedang, potensi sedangnya sama dengan 0 itu 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan. Saya mengambil potensi tinggi 1 itu terampil sama dengan 1, nilainya 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial berdiri atau pendirinya di industri yang terrelevan. Saya mengambil potensi tinggi itu kuat sama dengan nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Saya mengambil potensi tinggi 1, sangat mungkin itu sama dengan 1. 3.2 kecukupan sumber daya, potensi rendah nilai 1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1, hasilnya dengan 0. Karyawan dengan kompetensi spesifik, saya mengambil potensi sedang 0 itu sama dengan 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Saya mengambil potensi sedang 0, nilainya sama dengan 0. Hasilnya itu sama dengan 2. Yang nomor 4 itu kelayakan finansial. Di sini ada 3 kriteria. Yang 4.1 total modal awal yang dibutuhkan itu modal ekualitas, itu saya mengambil potensi sedang 0 sama dengan nilainya 0. Modal utang debit kapital saya mengambil potensi rendah nilai 1 itu sama dengan min 1. Modal khususnya itu saya mengambil potensi tinggi 1 sama dengan nilai 1. Dan 4.2 itu kinerja keuangan bisnis sejenis itu 1. Karakteristik ekonomi industri itu saya mengambil potensi tinggi 1 sama dengan 1. Probabilitas dan risiko saat ini saya mengambil potensi tinggi itu sama dengan 1. Nilai perusahaan saya mengambil potensi rendah di min 1 sama dengan min 1. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan itu sama dengan 3. Hasil keuangan historis saya mengambil potensi sedang 0 itu sama dengan 0. Proyeksi pendapatan saya mengambil potensi tinggi 1 sama dengan 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan saya mengambil potensi tinggi 1 sama dengan 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan potensi saya mengambil potensi tinggi 1 sama dengan 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya mengambil potensi sedang 0 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 1,3. Nomor 5, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan ini di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kekuatan ide bisnis. Saya mengambil 4 potensi sangat layak. Sarana itu untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Saya mengambil nilainya sama dengan 1,5 potensi layak. Itu sarana identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi. Nilainya 2 potensi layak. Sarana itu untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Bagian 4 sama dengan nilainya 1,3 potensi layak. Sarannya untuk segera diwujudkan. Jadi penilaian keseluruhan sama dengan 2,2. Ringkasan ini, ide bisnis berpotensi layak untuk dikembangkan dan tidak dilanjutkan langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.